Shalom, hari ini saya ingin menyampaikan satu topik firman Tuhan yang mungkin barangkali saudara sudah sering banyak mendengar, tapi saya ingin sekali lagi menyampaikannya supaya doa saya supaya ini bisa membangkitkan setiap iman kita, saudara. Judul dari firman Tuhan yang saya ingin sampaikan adalah Faith Bring Miracle, iman yang mendatangkan mujizat, saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita di muka bumi ini seringkali diterpa oleh masalah dan pergumulan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul untuk keluargamu, ada di antara saudara yang sedang bergumul karena pekerjaan, karena bisnis, karena masalah finansial, dan sebagainya, saudara. Dan Alkitab berkata bahwa bumi tempat kita berpijak itu tidak tambah lebih baik. Enggak, saudara. Bumi tempat kita berpijak itu tambah lebih buruk, tambah lebih jahat, tambah lebih kacau. Dan maafkan saya, saudara, tambah lebih gila, saudara. Presiden Jokowi beberapa hari belakangan ini, saudara, dalam beberapa kesempatan dia mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi dari Badan Dunia, dari IMF, dari Bank Dunia, bahwa ada 60 negara yang bakal ambruk ekonominya, saudara. Dan 42 negara itu sudah pasti, saudara. Sisanya on the way. Mengerikan loh ini, saudara. Saudara tahu nggak negara di seluruh dunia itu jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu saya? Nggak sampai 200, saudara. Hanya ada 195 negara. Nah, kalau 60 negara ekonominya ambruk, itu kan mengerikan, saudara. Artinya sepertiga dari dunia, dari negara yang ada di dunia, itu mengalami masalah, mengalami krisis. Kalau 1, 2, 3 negara mengalami krisis, mengalami masalah, masih ada yang menolong, saudara. Lah kalau 60 negara mengalami masalah, siapa tolong siapa, saudara? Semuanya susah. Nggak usah ngomong Afghanistan yang sejak jatuh dikuasai oleh Taliban, saudara. Wah, itu ekonominya udah kacau, saudara. Sri Lanka, kemarin kalau saudara mendengarkan berita, rumahnya presiden dibakar, saudara, gara-gara susah rakyatnya. Nggak usah ngomong negara-negara yang beginian, saudara. Negara-negara yang kita anggap maju pun, saudara, nggak lama lagi ambruk, saudara. Perang Ukraina dan Rusia itu memperparah keadaan ekonomi. Nah, saya sampaikan begini bukan bermaksud untuk nakut-nakutin saudara-saudara. Tapi saya menyampaikan hal ini supaya setiap saudara dan saya siap. Siap dalam menghadapi segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Maka itu kita hanya satu saja yang perlu kita gantungkan, saudara. Yaitu hanya pada Dia. Amin, saudara. Dan saya berdoa supaya setiap saudara ketika mengalami masalah dan persoalan, saudara mengalami masalah dan persoalan, apa ada yang tidak punya masalah dan persoalan, saudara? Setiap kita pasti punya, saudara. Ya, tapi saudara akan keluar sebagai pemenang selama saudara tahu kuncinya. Kuncinya apa, saudara? Iman. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang percaya itu hidup oleh karena iman. Nah, hari ini, saudara, kita akan belajar bersama-sama dari seorang wanita yang kisahnya saya yakin percaya saudara sudah sering mendengarnya. Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai ayat 29 kita baca bersama-sama. 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya.
namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Saudara, wanita yang ada di dalam ayat Markus pasal 5 yang tadi baru saja kita baca saja, saudara, itu adalah wanita yang mengalami pergumulan yang hebat, saudara. 12 tahun lamanya mengalami pendarahan, sudah datang ke satu tabib, ke tabib lainnya, saudara. Uangnya sudah habis, jadi ini perempuan udah miskin, saudara. Wanita ini udah miskin, saudara, karena dia untuk mengobati sakitnya dan ternyata tidak sembuh juga, saudara. Maka saya yakin dan percaya wanita ini hopeless, saudara. Dia merasa hidupnya tidak ada harapan lagi, saudara. Tapi di tengah-tengah keputusasaan, saudara, dia mendengar Yesus akan datang ke kotanya, saudara. Harapannya mulai timbul. Semangatnya mulai datang kembali, saudara. Karena dia banyak mendengar Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus melakukan banyak kesembuhan, saudara. Makanya imannya mulai timbul. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar dari wanita ini. Bagaimana supaya mujizat bisa terjadi dalam hidup kita, saudara. Yang pertama saya catat di sini, saudara. Perempuan ini mengalami mujizat, wanita ini mengalami kesembuhan, saudara. Karena ia mendengarkan firman Allah, saudara. Ini yang pertama. Wanita ini timbul pengharapannya ketika ia mendengar tentang firman Tuhan. Ketika dia mendengar tentang Kristus, saudara. Ayat yang ke-27 tadi dikatakan ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi sekali lagi saudara, karena dia mendengar berita tentang Yesus, imannya jadi bangkit, saudara. Dan mujizat terjadi dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin, saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi iman timbul dari mana, saudara? Dari pendengaran. Pendengaran apa, saudara? Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara mau imanmu bangkit, tidak ada jalan lain, saudara. Saudara harus banyak dengar firman Tuhan dan itu akan membangkitkan iman kita, saudara. Jangan dengarkan berita-berita hoaks, saudara. Tapi dengarkan apa, saudara? Firman Tuhan. Satu kali ada seorang datang kepada salah satu pendeta, menurut saya pendeta terbesar abad 20, saudara. Yaitu Dr. Billy Graham. Nah, orang ini bertanya kepada Dr. Billy Graham. Pastor Billy, bukan Pak Billy ini, kebetulan sama namanya. Pastor Billy Graham, bagaimana cara supaya iman kita kuat di tengah-tengah pergumulan yang hebat ini? Lalu Billy Graham menjawab gini, kalau mau iman kita kuat, maka kuncinya ada 3. Wah, ini orang langsung keluarkan notisnya, saudara, untuk dia mencatat. Dia mesti siap-siap mencatat. Apa itu? 3 hal supaya membuat iman kita kuat. Billy Graham bilang begini, yang pertama, read the Bible. Yang kedua, read the Bible. Yang ketiga, read the Bible. Jadi ternyata saudara, kalau mau iman kita kuat, kita harus baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya setiap hari, saudara. Nah, kalau saudara mengalami masalah dalam menghadapi tantangan dan persoalan, saudara jarang baca firman, saudara jarang dengar firman Tuhan, ya pasti imanmu lemah. Setuju, saudara?
Tapi kalau saudara mengisi hidupmu dengan firman Tuhan, maka imanmu akan kuat. Dan ketika iman kita kuat, mujizat terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Maka itu saudara, isi dengan firman Tuhan. Apa faedahnya Pak? Oh, faedahnya banyak. Pada waktu kita terima tantangan saudara, firman Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita mengalami rasanya putus asa, sudah tidak ada jalan keluar untuk masalah dan persoalan kita. Kita ingat saudara, dari bacaan firman Tuhan yang kita dengar saudara, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka isi hidup kita dengan firman Tuhan. Kita banyak dengar firman Tuhan saudara. Karena itu akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Satu hari ada seorang pendeta saudara, panas demam tinggi 39,5 derajat Celcius. Dan dia mengigau saudara. Waktu dia mengigau, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Pendeta saudara. Waktu dia mengigau lagi saudara, dia berkata, sebab aku tahu rancangan-rancanganku, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kenapa pendeta ini waktu ngigau keluarnya firman Tuhan saudara? Simpel kan, karena memang dia setiap hari dia isi hidupnya dengan firman Tuhan. Makanya pada waktu dia mengigau yang keluar firman Tuhan. Pertanyaannya kalau saudara mengigau yang keluar apa saudara? Misal saudara, nanti sore tiba-tiba saudara demam tinggi 39,5 derajat gitu. Saudara mengigau. Apa yang keluar saudara? Firman Tuhan? Atau yang lain? Atau saudara panggil nama seseorang, Dewi. Oh Dewiku, ada yang namanya Dewi di sini. Kalau ada itu hanya kebetulan saya. Sebab Dewi yang saya maksud itu sekretaris di kantor saudara. Isi hidup kita dengan firman. Ketika kita ada tantangan, ketika kita ada masalah, firman inilah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Dan mujizat terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, kita kasih berkemuliaan buat nama Tuhan saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Wesley saudara, ini hamba Tuhan terkenal. Dia ngomong gini, pada masa kini iblis itu memberikan pengganti iman bagi orang percaya, yaitu persetujuan mental. Apa sih yang dimaksud dengan persetujuan mental? Persetujuan mental itu bahasa sekarangnya saudara ya, berpikir positif. Jadi ada banyak orang berpikir iman itu sama dengan berpikir positif. Saya mau beritahu kepada saudara, iman tidak sama dengan berpikir positif. Kenapa saudara? Ya, karena cara berpikir positif itu adanya di kepala. Head knowledge. Sementara iman itu adanya di sini saudara. Heart knowledge. Dasar dari iman itu adalah Alkitab, firman Allah yang tertulis. Sedangkan dasar cara berpikir dari berpikir positif itu adalah buku-buku psikologi populer yang banyak dijual di toko-toko sekuler saudara. Jadi beda saudara. Cara berpikir positif itu menggunakan sugesti. Artinya apa? Yang dari luar kita masukkan ke sini saudara. Makanya kalau saudara datang ke, apa itu istilahnya? Apa sih Pak kalau yang disebut di sini memberikan motivator? Nah, ya. Kalau saudara datang ke motivator, dia ajarin saudara berpikir positif. Katakan kata-kata yang positif 1000 kali. Aku bisa, aku bisa, aku bisa 1000 kali saudara. Loh itu bisa terjadi enggak? Bisa saudara. Bisa. Saya tidak mengatakan tidak bisa, bisa.
Saudara boleh coba. Ngomong 1000 kali, saya pusing. Keluar pusing benar saudara. Tapi dasarnya bukan dari Alkitab. Itu berpikir positif saudara. Ya, kalau iman itu beda saudara. Iman itu adalah orang yang percaya dengan Yesus dari dalam hatinya, maka akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Jadi sekali lagi saudara, kalau kita mau mengalami mujizat, mau mengalami kemenangan, mau mengalami kesembuhan, ya kita harus banyak dengar firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang membangkitkan iman kita. Yang kedua saudara, mengapa perempuan wanita ini mengalami mujizat saudara? Karena yang kedua saudara, imannya bangkit karena dia mengucapkan kata-kata iman. Ketika perempuan ini mendengar Yesus akan lewat, perempuan ini berkata dalam hatinya di ayat yang ke-28 dari Markus pasal yang ke-5 saudara. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi kalau kita mau bangkitkan iman kita saudara, maka kita perlu memperkatakan, mengucapkan kata-kata iman. Kata-kata iman ini harus diutarakan dengan kata-kata saudara. Sebab iman tidak pernah sempurna tanpa kata-kata iman. Yang mengerti katakan amin saudara. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan begini. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu apa saudara? Dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi hati yang percaya, mulut mengaku, maka ada keselamatan yang Tuhan akan berikan. Ada kesembuhan yang kita akan alami saudara. Dan ada mujizat terjadi dalam hidup kita saudara. Di dalam Markus pasal yang 11 berkata, jika kamu berkata dan yakin dan kita katakan gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Jadi perkataan kita ada kuasa saudara. Amin saudara. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan jangan lupa memperkatakan Taurat ini. Renungkan siang dan malam supaya perjalananmu, apa saudara? Bertindak hati-hati supaya perjalananmu berhasil dan selamat. Maka itu saudara penting. Jangan berkata kata yang tidak baik terhadap orang lain. Jangan para istri di sini ngomong sama suaminya dia tidak mungkin berubah. Itu berkuasa saudara. Jangan suami-suami di sini istriku tidak mungkin berubah. Itu berkuasa. Setiap kita harus berkata hal-hal yang baik saudara. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, selalu mengatakan hal-hal yang baik. Kamu pasti disembuhkan. Kamu tidak akan pernah tergeletak. Kamu akan menerima mujizat. Kamu akan menerima kemenangan. Itu saudara yang perlu kita perkatakan setiap hari. Itu yang perlu kita sampaikan kepada orang lain saudara. Supaya imannya bangkit. Dan pada waktu imannya bangkit, mujizat terjadi dalam hidupnya. Satu kali ada seorang ahli jiwa, psikolog saudara dipanggil masuk ke kelas untuk menghadapi anak-anak kelas 3 SD yang bandel-bandel saudara. Guru-guru sudah tidak bisa menangani saudara. Waktu ahli jiwa ini melihat saudara, dia mengamati gurunya waktu ngajar saudara. Dia mendapatkan bahwa sang guru ini mengatakan kata duduk itu belasan kali. Ketika murid mulai nakal, duduk.
Yang ini mulai duduk. Itu belasan kali saudara. Lalu ahli jiwa psikolog ini ngomong sama gurunya di sesi berikutnya. Nah Pak Guru habis ini kamu ucapkan kata duduk lebih sering lagi. Begitu ada anak yang lagi mau duduk, lebih sering lagi. Dicoba saudara di sesi kedua. Bener, murid baru goyang sedikit, duduk. Yang baru duduk. Itu 57 kali saudara diucapkan kata duduk. Tambah bener anak-anak? Enggak saudara, tambah kacau itu kelas. Tapi di sesi ketiga dirubah saudara. Psikolog ini ngomong sama guru, nah sekarang kamu jangan marah kalau lihat anak yang nakal. Tapi kamu puji anak yang baik. Nah, dirubah saudara. Waktu dilihat ada anak yang memperhatikan, lagi ngerjain PR sungguh-sungguh dipuji. Aduh kamu anak yang baik ya, kamu belajar sungguh-sungguh. Itu anak yang mulai nakal, kok dia yang dipuji ya? Kok bukan gua ya? Akhirnya dia duduk diam saudara. Dan akhirnya kelas tenang saudara. Itulah saudara, kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan itu bisa merubah segala sesuatunya. Amin. Saya pernah praktek saudara. Beberapa tahun yang lalu saya sempat ngobrol ringan dengan salah satu jemaat kita yang di Prisma, udah senior, ini jemaat saudara. Dia ngomong gini, Pak Ivan, saya ini suka di rumah bercocok tanam lah. Enggak tahu bercocok tanam atau apa sih istilahnya. Dia punya banyak pohon-pohon buah gitu saudara ya. Dan banyak yang tidak berbuah. Sampai satu hari dia doain itu pohon. Dia ucapkan kata-kata kamu akan berbuah. Buahmu manis, buahmu lebat. Benar saudara. Itu pohon yang tidak pernah berbuah, tiba-tiba berbuah banyak. Saya praktek di rumah. Karena di rumah lama saudara, saya punya pohon jambu satu-satunya yang juga jarang berbuah saudara. Kalau baru berbuah segini rontok gitu saudara. Enggak pernah saya nikmatin. Jadi waktu saya siramin itu pohon saudara, saya doain kamu jambu yang hebat. Kamu jambu akan berbuah, buahmu manis, buahmu lebat. Benar saudara. Itu jambu bertumbuh dan itulah kali pertama saya menikmati jambu hasil tanaman saya di rumah saudara. Nah kalau jambu saja bisa mendengar kata-kata iman kita saudara, apalagi orang dekat kita, apalagi suami kita, apalagi istri kita, apalagi anak-anak kita, apalagi orang tua kita saudara. Perkatakan kata-kata iman dan itu akan membangkitkan iman kita saudara. Nah saudara mungkin pernah melihat YouTube, seorang profesor dari Jepang namanya Masaru Emoto itu mengadakan percobaan dengan air saudara. Pernah lihat nggak saudara? Itu air ditaruh di wadah beberapa tempat, beberapa air yang sudah ditaruh di wadah dilabeli dan dikutuki saudara. Sementara yang lainnya dikasih label yang bagus dan dikasih ucapan berkat. Yang dikutukin kamu jelek, kamu gak berguna. Yang di sini I love you, terima kasih, kamu cantik. Saudara tahu hasilnya saudara. Ini hasil yang jelek yang dikutuki saudara. Itu menghasilkan kristal-kristal yang menjijikkan dan mengerikan saudara. Tapi sementara yang diucapkan kata-kata berkat itu saudara, itu membentuk kristal yang indah saudara. Dan ini mengagetkan penemuan dari profesor ini saudara. Artinya begini saudara, kata-kata kita itu powerful. Dan hidup kita ini saudara, paling banyak kan isinya apa saudara? Air kan? Betul nggak saudara? Tubuh kita ini lebih banyak air. Maka itu ketika kita mengucapkan kata-kata berkat saudara, itu powerful. Membuat orang lain berubah, membuat iman mereka tumbuh dan mujizat terjadi dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin saudara, kita kasih kemuliaan buat nama Tuhan saudara. Maka itu kalau saudara sedang ada masalah, perkatakan dengan iman. Pada waktu saudara sakit, pegang firman Tuhan dalam 1 Petrus, oleh bilur Tuhan aku disembuhkan. Amin saudara.
Pada waktu saudara mengalami masalah ketakutan, pegang firman Tuhan, 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, itu tidak akan pernah menimpa aku. Iman kita bangkit, kita akan keluar sebagai pemenang, dan kita akan menerima mujizat. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita belajar dari wanita ini, saudara, apa yang dia lakukan sehingga imannya timbul, mujizat terjadi, saudara. Yang ketiga yang dilakukan oleh wanita ini adalah melakukan tindakan iman. Tadi di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara perhatikan pendarahan wanita ini, saudara, tiba-tiba berhenti bukan ketika dia hanya mendengar Yesus akan datang. Wanita ini disembuhkan bukan pada waktu hanya sekedar dia mengucapkan firman Tuhan, saudara. Tapi perempuan ini, wanita ini mengalami kesembuhan secara total pada saat itu juga, saudara. Pada waktu dia apa, saudara? Bertindak dengan iman. Dia pegang, dia jamah jubah Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupnya, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jadi mujizat seringkali terjadi bukan pada waktu kita berpikir, bukan pada waktu kita merenung. Bahkan mujizat seringkali terjadi bukan saat kita berdoa loh, saudara. Ya, tapi mujizat terjadi pada saat kita berdoa dan kita bertindak. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Saudara masih ingat ketika Yesus berkata kepada Petrus, bawa perahumu ke tengah, lalu tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Petrus ngomong apa? Yesus, semalam-malaman aku menangkap ikan, gak dapat. Tapi karena engkau yang meminta, maka aku akan melakukan. Mujizat terjadi, saudara. Pada waktu Yesus berjalan di atas air dan Simon melihat Yesus berjalan di atas air, lalu dia berkata, kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan ke dekatmu. Yesus berkata apa? Come on. Mujizat terjadi. Ketika apa? Petrus mulai mengeluarkan kakinya keluar dari perahunya, saudara. Dia berjalan di atas air. Jadi mujizat itu terjadi, saudara, waktu kita bertindak, take action. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya. Waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, saudara, mereka dihadang oleh sungai Yordan yang sedang banjir. Dan saudara tahu mujizat terjadi, saudara, ketika imam dari Israel ini mulai melangkahkan kakinya di sungai Yordan yang banjir. Dan sungai Yordan terbelah menjadi dua. Bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Jadi sekali lagi, saudara, kunci untuk kita mengalami mujizat. Yang pertama apa, saudara? Dengar. Yang kedua apa, saudara? Perkatakan. Yang ketiga, saudara, bertindak. Mujizat terjadi dalam hidup saudara. Pemain musik boleh siapkan diri. Hari ini, saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami masalah dan pergumulan yang berat. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Sudah kemana-mana. Saudara mungkin juga sudah kemana-mana. Sudah minta pertolongan sana sini. Saudara sudah datang kepada saudaramu yang kaya raya. Tapi tidak menolong engkau. Rasanya mentok, saudara. Saudara sudah mengalami keputusasaan yang begitu berat. Hari ini saya mau bawa satu kabar sukacita. Bahwa di tengah-tengah kita hadir Yesus yang sanggup menolong engkau. Dia punya kemampuan, saudara. Tapi bukan hanya dia punya kemampuan. Tapi dia juga mau untuk menolong saudara. Hari ini datang pada Yesus. Dia sanggup menolong engkau.